radiologi konsultan. Dr. Baskoro adalah sebagai hari-harinya bekerja di bagian radiologi Universitas Diponegoro, Rumah Sakit Karyadi Semarang. Kepada Dr. Baskoro kami persilakan, waktu 30 menit. Belum di-unmute. Dr. Baskoro, suaranya di-unmute dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya akan mempresentasikan tentang ekokardiografi, yaitu tentang hemodinamik, kemudian segmentasi dan evaluasi wall motion. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini sudah banyak tadi disampaikan oleh Prof. Batiar, mungkin jadi saya tidak terlalu lama karena sudah dibantu Prof. Batiar dari presentasinya tadi. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Batiar. Nanti saya akan membahas tentang segmentasi ventricle, segmentasi left cardiac. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof, jadi assessment of ventricular systolic fungsi adalah aplikasi pada ekokardiografi yang paling dasar untuk mengevaluasi pada pemeriksaan ekokardiografi. Khususnya pada keadaan-keadaan pasien dengan gagal jantung, kemudian iskemik dan valvular disorder. Meskipun kita tahu sebetulnya parameter-parameter yang lain banyak sekali, termasuk bagaimana kita mengevaluasi atrium, bagaimana kita mengevaluasi jet flow atau katupnya dengan alirannya dan sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang evaluasi fungsi sistolik yang paling banyak berperan pada penyakit-penyakit heart failure. Jadi ekografi adalah non-invasive teknik yang memberikan estimasi volume dari end diastolik dan end systolik dan stroke volume. Mungkin tadi disampaikan oleh Prof ada ejection fraction, tetapi nanti kita akan coba melihat apa bedanya ejection fraction, apa bedanya cardiac output, kemudian apa bedanya juga dengan stroke volume, sehingga kita bisa lebih memahami dengan baik. Jadi cardiac output adalah volume darah yang dipompakan dalam 1 menit. Sedangkan stroke volume adalah volume yang dipompakan dalam 1 kali denyutan. Jadi kalau kita lihat stroke volume itu 1 kali dalam setiap denyutan. Jadi misalnya ini yang dipompakan sebanyak 60, berarti stroke volumenya adalah 60 mili. Nanti berbeda dengan ejection fraction. Kalau heart rate saya kira semua sudah tahu, sudah paham bahwa kita hitung nanti dalam menit berapa kali denyutan dalam 1 menit. Nah, yang tadi yang disampaikan oleh Prof, kenapa ejection fraction ini yang paling penting? Karena seringkali kita ditanya oleh, kalau kita melakukan ekokardiografi, pasti akan ditanyakan berapa ejection fraction-nya. Karena itu menyangkut dengan fungsi ventrikel kiri yang mempompakan jantung ke seluruh tubuh. Jadi kalau stroke volume adalah nanti akan kita lihat berapa yang dipompakan per berapa dibagi dengan berapa volume darah yang masuk ketika end diastolik. Nanti akan kita lihat di belakang. Jadi cardiac output ini misalnya 60 cc, kemudian denyutnya 80 kali per menit, maka 480 cc per menit. Itu kalau cardiac output. Kalau dia denyutannya semakin kencang, semakin cepat, otomatis cardiac outputnya juga akan semakin tinggi. Misalnya kita anggap denyutannya 100 kali per menit, maka dia akan cardiac outputnya akan meningkat menjadi 600 cc per menit. Kemudian asesmen left ventricle ini menjadi batu pijakan ya untuk manajemen dari beberapa paling banyak dari penyakit jantung. Pemeriksaannya cukup simpel dan parameter yang banyak digunakan adalah kita akan melihat ejection fraction dan wall motion analysis. Jadi dalam presentasi saya kali ini, saya akan lebih fokus pada
bagaimana kita menghitung ejection fraction dan bagaimana kita akan melihat atau melakukan analisis dari kinesis atau gerakan dari dinding jantung. Left ventricle ejection fraction adalah parameter yang paling banyak digunakan untuk menilai fungsi sistolik ventrikel kiri, yaitu stroke volume dibagi dengan end diastolic volume. Jadi kalau kita perhatikan gambar di bawah ini ada darah yang keluar. Kemudian ada darah yang digambarkan mengisi pada saat end systolic. Nah, ejection fraction adalah misalnya darah pada saat end diastolic ini terisi 120 ml. Kemudian yang dipompakan sebanyak 48 ml. Maka ejection fraction-nya adalah 48 per end diastolic volume. Jadi kalau 48 per 120 berarti sekitar 40%. Atau kita anggap misalnya 60, kemudian pada saat diastolik dia terisi 100, maka kita katakan ejection fraction-nya adalah 60%. Jadi ejection fraction ini menggambarkan kekuatan atau inotropik dari otot jantung ketika dia melakukan squeezing atau memeras ya istilahnya, squeezing darah keluar dari melalui aorta. Ya. Jika ada misalnya iskemik atau jika ada infak atau adanya kardiomiopati, maka akan menyebabkan kontraktilitas pada saat sistolik ini tidak optimal sehingga darah yang dipompakan akan berkurang. Nah, itu menyebabkan ejection fraction yang berkurang. Oleh karena itu, ejection fraction merupakan parameter penting yang kita evaluasi. Normal ejection fraction bervariasi dalam buku-buku ya. Tadi di PowerPoint Prof saja juga berbeda. Ada yang mengatakan 50 sampai 85, tetapi ada juga tadi yang disampaikan 55 sampai 70%, tergantung dari literatur mana yang akan kita ikuti. Jadi prinsipnya antara 55 sampai 70%. Jadi di atas 55% normal, kemudian 40 sampai 54% terjadi pengurangan yang ringan, kemudian 30 sampai 39% pengurangan yang sedang, dikatakan severe jika dia kurang dari 30%. Apakah mungkin ejection fraction ini sampai 90%? Mungkin, yaitu pada olahragawan, tadi sudah disebutkan juga, olahragawan dengan jantung yang sehat, karena dia inotropiknya bagus, sehingga bisa saja ejection fraction-nya jauh di atas 70%, kadang bisa sampai mencapai 85 sampai 90%. Teknik yang digunakan untuk mengevaluasi ejection fraction adalah dengan Tay-Coles metode, yaitu metode yang digunakan dengan membandingkan dimensi ventrikel kiri pada saat end diastolik dan pada saat end systolik. Jadi cukup mudah. Sebetulnya ini tadi kalau misalnya kita langsung praktek hands on mungkin akan lebih mudah untuk mempelajari. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah pernah atau paling tidak melakukan USG jantung sehingga mudah untuk memahaminya. Sampai sekarang pun saya melakukan USG jantung kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, karena waktu itu saya bekerja di rumah sakit yang belum ada dokter jantungnya selama 2 tahun. Kemudian sekarang sudah ada dokter jantungnya sehingga saya sekarang jarang melakukan. Tetapi ketika saya melakukan USG abdomen dengan probe yang kita punya, dengan curve yang 3,5 MHz pun kita bisa melakukan melihat plak ya, tadi disampaikan parasternal long axis view ataupun subxiphoid view. Dengan plak itu biasanya pada pasien-pasien dengan congestive liver yang penyebabnya kardiogenik, saya akan lari ke atas, saya akan lihat bagaimana chambernya, apakah dia dilatasi, kemudian bagaimana kinesisnya dari ventrikel. Kadang kita mendapatkan informasi, pernah saya mendapatkan adanya trombus di dalam atrium kiri, yang iseng-iseng waktu itu saya juga naik ke plak, saya lihat, ternyata di situ ada trombus yang seperti bola yang bisa bergerak-bergerak itu. Jadi itu bisa kita sampaikan juga. Jadi tidak harus menggunakan
USG jantung. Meskipun berbeda probe-nya. Kalau USG jantung itu probe-nya akan lebih kecil karena dia masuk di interkostal dan dia mempunyai yang dihubungkan dengan EKG. Jadi USG jantung harus ada EKG dihubungkan dengan lead yang diletakkan pada dada pada tangan kanan, kemudian dada kanan, tangan kiri dan kaki kiri, sehingga kita nanti pada waktu mengukur akan mengikuti gambaran EKG yang muncul bersamaan dengan USG-nya. Kemudian yang akan kita evaluasi adalah ejection fraction dan fractional shortening. Fractional shortening itu adalah pemendekan pada saat dia squeezing antara pada saat dia end diastolik dan pada saat end systolic. Ini mohon maaf gambarnya juga tidak terlalu jelas karena ini belum menggunakan logic E10 mungkin ya. Kalau menggunakan logic E10 saya yakin bisa clear sekali. Ini juga saya ambil dari internet. Jadi kalau kita lihat, ini M-mode, garisnya ini adalah tadi disampaikan oleh Prof, dia memotong muskulus papilaris ya. Ini katup mitral, kita lihat katup mitral ini ketika dia membuka itu hampir sampai menyentuh dinding. Oke. Jadi nanti kita bedakan ketika ada stenosis, maka ujung dari katup mitral yang anterior ini tidak sampai menyentuh dinding karena dia ada stenosis. Dan bisa jadi dia akan membentuk suatu dome atau seperti kubah. Gitu. Nah, ketika kita melakukan pengukuran pada ventrikel kiri, akan muncul gambaran seperti ini. Tadi sudah digambarkan oleh Prof. Jadi cukup simpel adalah dengan mengukur yang paling lebar. Jadi yang paling lebar ini adalah pada saat diastolik. Ini ada EKG-nya sehingga kita bisa sesuaikan end diastolik dan pada saat end systolik ya. Ini hanya ilustrasi saja. Jadi pada saat paling lebar kita ukur left ventricle distance, left ventricle end diastolic distance. Kemudian pada saat sistolik, pada saat yang paling sempit ini adalah left ventricle end diastolic distance. Dari jarak ini kita ukur. Jarak yang paling lebar adalah saat diastol, jarak yang paling sempit adalah pada saat dia sistol. Kemudian kita ukur, ini adalah ukuran yang disebut dengan left ventricle septum distance. Jadi ini adalah septum interventricular. Kita otomatis ketika kita tarik garis ini akan muncul nilai LVSD-nya. Kalau ini saya ambil dari contoh kasus 1,1 cm. Kemudian kita tarik garis lagi ke bawah. Nah, ini adalah left ventricle intra, dari diameter dari intraventricular pada saat dia diastol. Dia terukur 6 cm. Normalnya 39 sampai 5,3. Jadi ini sudah terjadi pelebaran atau dilatasi. Kemudian kita ukur juga, tarik garis ke bawah lagi, ini adalah dinding posterior dari ventricle kiri pada saat diastol. Kemudian ini adalah pengukuran septum pada saat sistol. Kemudian kita ukur lagi, ini adalah diameter intraventricular pada saat sistol, ya paling sempit. Kemudian kita ukur juga posterior wall dari ventricle pada saat sistol. Sehingga 3 pengukuran ini pada saat diastol dan pada saat sistol, maka otomatis akan muncul parameter-parameter yang diukur. Jadi ini end diastolic volume 177 ml langsung dihitung oleh software, aplikasi di dalam mesin USG. Kemudian end systolic volume juga otomatis sudah terukur. Otomatis kalau sudah ketemu dua-duanya ini, kita akan langsung mendapatkan nilai ejection fraction-nya. Jadi kita tidak perlu bersusah payah menghitung secara manual. Otomatis alat ini akan mengukur sendiri. Kemudian fraksi ini FS, fractional shortening 26%. Dia normalnya sekitar 24 sampai 50 kalau nggak salah. Kemudian stroke volume juga bisa langsung terukur sendiri. Jadi ini adalah pemeriksaan yang cukup simpel yang dilakukan untuk mengevaluasi pada ventricle kiri dengan Teiko's metode. Ini adalah jawabannya dari yang tadi. Jadi tadi pengukuran dari dimensi ruang jantung
LA, LV dilatasi. Kita tidak mengukur LA ya, ini mungkin ini juga ada parameter yang diperiksa juga, tapi kita tadi menghitung LV dilatasi. Kemudian LVA eksentrik, trombus, tidak ada, perikardial efusi tidak ada, intraarterial septum, intak, kemudian hipokinetik, dimit anterior, dan sebagainya. Persis apa yang disampaikan oleh Prof. tadi. Nah, tadi sudah dijelaskan juga apa yang kita evaluasi ketika kita melihat atau mengevaluasi fungsi ventrikel. Yang pertama adalah muscular thickness. Jadi ketebalan dari otot itu harus kita lihat. Meskipun tidak kita ukur, tetapi kita harus perhatikan apakah ada penipisan, apakah ada perbedaan ketebalan pada satu dinding yang sama misalnya. Kemudian kita juga ada fractional shortening tadi, yaitu memendekkan pada saat diastolik dan sistolik. Kalau ini tadi akan terukur ketika kita menghitung tadi dengan metode Tegels. Kemudian dynamic motion-nya. Jadi dynamic motion-nya ketika squeezing ini harus sama. Jadi ketika dinding ini masuk, dinding yang lain juga harus masuk. Tidak boleh pada saat sistolik, dinding ini masuk, tetapi ada bagian yang keluar. Pada kardiomiopati sering terjadi seperti itu, ya karena atau pada terjadi infak yang lama yang cukup lebar ya, cuman kalau sedikit mungkin tidak terlalu kelihatan. Juga kita lihat kinetiknya, apakah ada yang lazy atau malas ya, gerakannya malas sehingga dia tidak mengikuti gerakan squeezing, atau ada juga bergerak tetapi tidak cukup adekuat, atau justru diam atau akinetik, atau justru dia paradoksal. Jadi ketika dia masuk, justru dia paradoksal keluar. Itu yang harus kita perhatikan. Dan kita juga harus perhatikan katup. Katup ini normalnya dia 2 kali tepuk tangan. Jadi kalau ini tepuk tangan, kita lihat 2 kali, sehingga nanti pada saat emut dia akan membuat huruf M. Jadi kalau emut itu adalah measure ya, kita mengukur dalam bentuk garis. Jadi kalau ibaratnya ini katup ini kita beri titik, maka titik itu akan bergerak sesuai dengan gerakan dari katup. Dan titik yang bergerak tadi akan digambarkan dalam USG sebagai huruf M. Jadi ketika dia naik, maka dia akan naik. Ketika katupnya turun setengah, dia akan turun. Ketika naik lagi, dia akan naik lagi. Kemudian dia akan menyatu. Ini adalah anterior. Yang sering kita evaluasi adalah katup anteriornya. Ini harus kuat, cukup kuat sampai mendekati dinding. Kalau tidak cukup kuat mendekati dinding, maka gambarannya pasti dia akan menyebabkan landai. Atau slope-nya menjadi landai dan memanjang. Yang normal dia harusnya cukup singkat untuk sampai ke tepi. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh. Ya. Kemudian ini adalah katup ya tadi ya. Begitu dia naik ke atas, akan digambarkan ke atas, katupnya itu turun, akan digambarkan turun, katupnya naik lagi, naik, kemudian dia nutup lagi. Nah, pada saat ini adalah saat menutup. Ya. Kemudian dia buka lagi, tertutup tapi tidak sampai menutup, buka lagi, kemudian baru menutup. Makanya gambarannya seperti huruf M. Seperti ini. Terjadi stenosis, maka huruf M ini tidak akan terbentuk. Ini katup aorta, tadi juga sudah disampaikan. Katup aorta gerakannya berbeda dengan katup mitral. Kalau katup aorta itu hanya buka, kemudian nutup. Kemudian buka lagi, kemudian nutup lagi. Sehingga gambarannya seperti kotak-kotak seperti ini. Berbeda gambarannya dengan mitral. Jadi pada saat buka, ini sebentar buka, kemudian nutup lagi, kemudian ini nutup terus, kemudian buka lagi, kemudian nutup lagi. Ya. Seperti itu cara evaluasinya. Kemudian sedikit yang berbeda juga ketika kita harus mengukur aliran pada stenosis misalnya. Kalau sudut yang kita pakai pada pemeriksaan USG biasa, kita patok di angka 60 maksimal. Tetapi karena jantung ini kita ambilnya
relatif sudutnya itu bisa lebih kecil, maka sudut yang kita gunakan adalah 20 sampai 10 derajat. Kalau 0 kan tidak mungkin ya. Jadi kita gunakan sudut yang lebih kecil. Jadi mendekati ke arah 0 tetapi sekitar 20 sampai 10. Semakin mendekati ke arah 0 nilainya kan semakin sesuai. Ya. Jadi jangan dipatok di angka 60 seperti kita melakukan USG seperti biasa. Kemudian saya akan memperlihatkan tentang standar segmentasi pada miokard. Jadi yang dilihat adalah pada ventrikel kiri. Ini kita bagi 3, yaitu di daerah basal, di daerah mid, kemudian di daerah apikal, dan di daerah apek itu sendiri. Jadi nanti kita akan potong pada basal, pada mid, kemudian pada apikal, dan pada apek. Seperti ini. Jadi nanti akan kita dapatkan gambaran ketika kita memotong pada daerah basal, kita akan dapatkan gambaran ketika kita memotong pada daerah mid, ya ini musculus papillaris, ini chorda tendinea, kemudian kita potong juga pada daerah apika. Nah, jadi segmentasinya ada 17 segmen, meskipun ada juga yang menyebutkan 16 karena apikal sudah masuk, tapi kita pakai yang 17 segmen. Prinsipnya ada anterior dan ada inferior. Jadi yang digunakan bukan superior inferior, tetapi anterior dan inferior. Anterior yang di depan dada, kemudian inferior yang disebutnya adalah posterior dari jantung, tapi kita menyebutnya inferior. Ini adalah ventrikel kanan, jadi ini adalah daerah septum. Jadi ini ada anterior, ada septum, kemudian ada lateral. Septum kita bagi 2, anterior yang atas sebetulnya, dan inferior yang bawah. Demikian juga pada lateral, kita katakan anterior, lateral, dan inferior lateral. Antara basis dan mid, ini kan base and mid ventricular segment, itu jumlahnya sama, yaitu 6 segmen. Berbeda nanti pada apikal. Nah, pada apikal, kalau tadi basis dan mid ada 6 segmen, di sini ada tinggal 4 segmen. Jadi segmen anterior, segmen inferior, septum, karena ini adalah ventrikel kanan, kemudian ini lateral. Sehingga tadi 6, 12 tambah 4 sama dengan 16, kemudian tambah 1 lagi yaitu apek, sehingga ada 17 segmen. Kenapa kita harus mengetahui segmen-segmen ini? Ketika kita melihat adanya pergerakan yang agak normal atau adanya penipisan atau sesuatu yang tidak normal pada otot, maka kita akan nanti bisa tentukan vaskularisasi apa yang menyebabkan terjadi gangguan sehingga menyebabkan gangguan pada kinetiknya atau morfologinya. Ini kalau kita bentuk diagram, ya, ini yang paling tepi adalah basis, yang paling tengah adalah mid, kemudian ini apikal, ini apex. Urutannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian turun lagi berlawanan lagi. Ya, seperti orang tawaf. Kemudian koroner arteri, dia mensuplai miokardium dan epikardium. Saya kira ini nanti akan lebih jelas pada gambar di belakang ketika kita mempelajari wall motion. Jadi ini adalah skema dari koroner arteri. Ada 2, yaitu left main, kemudian dia akan bercabang menjadi LAD atau interventrikuler. Kemudian, maaf. Ya. Jadi ini sirkumflexa. Ya. Nanti kita akan lihat kaitannya dengan segmen-segmen yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini kalau kita lihat pada inferior, katakanlah inferior itu kalau secara gampang RCA akan berdarai pada daerah inferior, yang sebetulnya bisa kita katakan juga sebagai posterior kalau kita lihatnya dari anterior. Jadi ini kalau LAD dia lebih ke arah anterior, ya. Kemudian septum juga oleh LAD sebagian, dan apek. Jadi apikal itu apek, ya, segmen 17 kita lihat
dia diperdari oleh LAD, bukan oleh RCA maupun oleh CE. Ya. Jadi kalau terjadi gangguan pada APEX, sudah bisa kita pastikan pasti ada gangguan pada LAD-nya, distal LAD-nya. Kemudian ini sirkumflexa lebih ke arah lateral tadi ya. Ini saya kira semua sudah paham ya, karena sering disampaikan juga oleh Dr. Rusli ketika mendiskusikan tentang cardiac CT scan. Saya kira kita semua pasti mempelajari arteri koronaria. Kemudian ini tadi yang disampaikan oleh Prof. juga ada akses-akses yang harus kita ketahui. Jadi yang dimaksud dengan long access adalah ketika kita memotong yang warna ini hijau. Kemudian short access view ketika kita memotong yang kuning ini, kemudian hijau ini adalah 4 chamber. Jadi kita dari depan ke arah belakang maka akan terbentuk gambaran 4 ruangan. Ya. Nah, ini akses dari kardiak ini ada long access, kemudian ada 2 chamber ini 2 chamber. Ya, kemudian ada 4 chamber, tergantung tilting kita atau inklinasi dari probe kita. Di wall motion kinesis ada beberapa istilah yang kita gunakan. Normal jika dia gerakan squeezing-nya itu baik pada semua area. Jadi ketika dia melakukan gerakan sistolik, semua otot itu akan bergerak bersamaan ke dalam. Ketika dia diastolik, dia keluar, artinya dia ada normal. Hipokinetik artinya dia ada gerakan ketika dia sistolik, tetapi dia tidak sama dengan gerakan pada otot-otot yang lain di sekitarnya. Kemudian severe hipokinetik, dia lesi ya, jadi dia sedikit sekali bergerak dibandingkan dengan otot-otot yang sekitarnya. Kemudian akinetik dia tidak sama sekali tidak bergerak, dan diskinetik ini sebetulnya ya, salah tulis, dia justru paradoksal atau ketika squeezing otot-otot yang lain pada saat sistolik dia bergerak ke dalam, di situ ada sebagian dinding yang bergeraknya justru ke arah luar. Nah, ini adalah contoh. Jadi kalau kita kaitkan dengan segmentasi dan vaskularisasi, jadi kalau ini sudah saya buatkan bantuan, jadi ketika kita lihat pada potongan short axis, ini adalah ventricle lateralis, ini septum ya jelas. Ini bagian ini diperdari oleh LAD. Kemudian bagian bawah ini oleh inferior, oleh RCA. Kemudian bagian ini diperdari oleh sirkumflexa. Jadi ketika kita melihat ada gerakan yang tidak betul, maka kita bisa sampaikan kepada klinisi bahwa yang bermasalah adalah cabang dari LAD misalnya, atau cabang dari S tergantung di mana kita temukan kelainan itu berada. Kemudian ini adalah 4 chamber, jadi aksesnya seperti ini. Ya, kita dapatkan gambaran ini adalah ventricle kiri, ototnya yang tebal, kemudian ventricle kanan, atrium ke kiri dan kanan. Nah, ini adalah gambaran normalnya. Kemudian kita lihat juga contohnya, dibandingkan antara contoh kasusnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini gerakan dari daerah APEC ya, ini berkurang di sini. Ya, kita lihat di sini juga karena dia tidak ada gerakan kontraktilitas yang adekuat, sehingga sampai terbentuk trombus. Jadi pada APEC ini terbentuk trombus disebabkan karena adanya gangguan pada apikal, gerakan di apikal. Kalau kita lihat skemanya ini, tadi sudah dirumuskan bahwa apikal diperdarai oleh LAD. Sehingga segmen 17 ini bermasalah oleh karena ada kemungkinan misalnya stenosis atau partial obstruksi pada distal dari LAD. Karena kita lihat di sini juga masih bagus ya. Artinya hanya bagian apex saja yang mengalami masalah. Kemudian ini kita lihat juga ini gerakan squeezing-nya kita perhatikan ya. Kalau kita lihat ini juga gerakannya tidak baik.
Dan ini sudah mulai terlihat dilatasi, sehingga kita curigai di sini ada sesuatu yang menyebabkan gerakan kinesisnya terganggu. Kemudian kita lihat juga septum di sini gerakannya masih bagus, ya. Ya. Ini mendekati apikal, ya. Ini yang bermasalah adalah LAD-nya. Jadi di distal LAD mungkin dia mengalami oklusi. Nah, ini kita lihat juga lebih tipis yang di daerah sini, ya, dengan gerakan yang tidak optimum. Ini katupnya ini sudah mulai ada vegetasi, dia sudah mulai tebal. Kita bandingkan, kita lihat, ya. Ini sudah ada pertumbuhan atau vegetasi dan kalsifikasi mungkin. Kemudian ini pada potongan plak, ya, parasternal long axis view, kita perhatikan, coba kita perhatikan katupnya. Pada katup anterior mitral, ini kan bergeraknya sampai dinding, ini sampai hampir menyentuh dinding. Pada kasus ini, dia bergeraknya sangat sedikit sekali, tidak sampai ke dinding. Ya. Nah, ini disebut dengan stenosis. Kalau digambarkan pun, yang ini akan membentuk emotnya akan membentuk huruf M, tetapi yang ini pasti dia tidak akan membentuk huruf M karena dia tidak membuka cukup lebar. Mestinya kalau seperti ini nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan color Doppler, kita hitung ini flow-nya, jet flow-nya itu berapa. Ya. Kalau kasus yang lain, tapi saya tidak sampaikan di sini, kalau prolap mitral prolap ini apa namanya katupnya ini bergerak sampai melengkung ke posterior, ke atrium. Sepertinya saya tidak sampaikan di presentasi ini. Jadi kita perhatikan kalau dia tidak menutup tetapi justru dia akan melengkung ke arah atrium, berarti kita katakan bahwa katupnya terjadi kolap. Tetapi kalau dia seperti ini, gerakannya sedikit, tidak bisa terbuka lebar, kita katakan ini adalah stenosis. Kemudian kita perhatikan dinding ini inferolateralnya, gerakannya adalah ini normal, tapi pada kasus ini dia gerakannya hanya sedikit saja. Tidak sama dengan yang lain. Kalau ini dia squeezingnya, sistoliknya dia ke dalam, ini hanya bergerak lesi, ya, hipokinesis pada inferolateral. Kemudian kita lihat inferolateral adalah tanggung jawab dari arteri yang dipercabangkan oleh arteri sirkumflexa. Sehingga kita bisa paling tidak memberikan informasi ke klinisi bahwa terjadi hipokinesis pada muskulus myokardium pada regio mana yang kemudian disebabkan oleh karena gangguan pada arteri sirkumflexa. Kemudian ini sama. Masa nggak bisa berjalan, ya? Oh, ini. Ini juga kita lihat, ya. Ini juga kita lihat. Ini membentuk dum pada anterior dari katup mitralnya, sehingga ini adalah stenosis katup mitral. Ini dikatakan, kita sampaikan bahwa katup mitral bagian anterior terjadi stenosis dan pada saat gerakan kontraksi membentuk gambaran dum atau kubah. Kita lihat juga ini celahnya cukup sempit, ya. Tidak seperti kalau dia membuka lebar. Saya kira ini beberapa contoh yang bisa saya sampaikan melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Prof. Badar tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Baskoro yang telah membawakan presentasinya atau membawakan materi tentang